Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Tema yang kita angkat kali ini adalah tidak hanya akta jual beli atau AJB, perlunya balik nama sertifikat. Memiliki tanah dengan bukti AJB, kwitansi, pembelian, kadang dianggap sudah cukup, tidak perlu dibalik nama. Apalagi kalau yang punya sertifikat sebelumnya adalah masih ikatan keluarga atau kenal baik, langsung percaya saja. Inilah kira-kira yang dialami oleh beberapa orang atau mungkin masyarakat masih menganggap cukup aja AJB. Ada pemberi kwitansinya kok, ada perjanjiannya kok. Tidak perlu kita balik nama sertifikat. Nanti repot lagi kita harus bayar lain-lain. Nah, dan ini adalah timbul masalah atau di sini adalah sebenarnya ada potensi masalah ke depannya. Simak aja penjelasan dari kami, terkait juga dengan penjelasan hukumnya. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada intinya di sini menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat. Oleh karena itu, pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai dengan hukum adat. Asas jual beli tanah dalam hukum agraria atau hukum adat itu menganut asas terang dan tunai. Inilah bentuk dasar dari hukum adat, asas terang dan tunai. Nah, sekarang kita belajar, apa itu asas tunai? Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Jadi di sini dengan tanahnya diserahkan, nah, dengan ada pembayaran maka penyerahan atas hak itu sendiri. Nah, asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika, namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Jadi, asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran. Jadi, di sini metodenya angsuran. Diangsur 5 kali, 6 kali, dan selesainya dengan angsuran tersebut berarti sempurnalah asas jual belinya. Bagaimana dengan asas terang? Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Jadi di sini biasanya dahulu hukum adat jual beli itu dilakukan di hadapan pemuka agama, tokoh masyarakat, kepala desa atau kades atau lurah, seperti itu. Jadi terang, terbuka dan tidak ditutup-tutupi, jelas orangnya. Nah, sekarang asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT. Karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diperbarui dijuntuh di PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan usun dan pendaftaran tanah. Jadi di sini harapan atas tanahnya kalau di hadapan pejabat, pemuka agama, pemuka hukum adat, atau kepala desa, atau pemerintah setempat yang menaungi wilayah itu, nah, sekarang dilakukan di hadapan PPAT dengan adanya peraturan tentang pendaftaran tanah. Sekarang kita tanya, mengapa transaksi tanah harus di depan PPAT? Yang pertama, ada pengecekan terkait kebenaran tentang status tanah, pemegang hak, dan keabsahan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas terang. Jadi di sini PPAT akan melihat bagaimana status tanahnya, status tanahnya bisa nggak ditransaksikan dalam keadaan tersita, nggak ada masalah terkait dengan sengketa atau tidak. Nah, siapa pemegangnya, punya hak nggak pemegang hak ini untuk melakukan transaksi. Dan juga bagaimana sah tidaknya jual beli tanah dilakukan dengan hukum yang ada di Indonesia. Ini adalah kalau kenapa fungsi kita transaksi di depan PPAT. Yang kedua, yaitu ada asas publisitas. Jadi untuk jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT minimal terdapat 2 orang saksi. Jadi jelas pasti ada saksinya dalam transaksi yang diajukan PPAT. Jadi tidak bisa sembunyi-sembunyi, mesti ada saksinya. Bahkan mungkin bisa juga ditambah dari saksi yang orang yang melakukan transaksi, termasuk juga dari pegawai PPAT
yang tempat Anda melangsungkan transaksi jual beli. Bagaimana jika suatu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT? Jual beli tanah pada dasarnya tetap sah, meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli dan tidak di hadapan PPAT, hanya sebatas kwitansi saja, nggak ada masalah. Hal tersebut dikarenakan jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli. Jadi itu adalah jual beli secara khusus saja dalam perjanjian jual beli, yang pada umumnya di mana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jadi sepanjang jual beli tanah itu memenuhi syarat sahnya perjanjian, itu tetap dianggap sah. Nah, salah sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, objek yang disepakati dan perjanjian tidak melanggar ketentuan hukum. Jadi ini ada 4 syarat ini harus dipenuhi dalam satu perjanjian transaksi jual beli, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah walaupun tidak dituangkan di dalam akta jual beli atau AJB atau tidak dilakukan di hadapan PPAT. Akibat tidak dibalik nama sertifikat itu apa? Yang pertama, alas atau bukti hak kepemilikan Anda belum kuat karena besar alat buktinya sertifikat oleh alat bukti sempurna. Dan dalam asasnya, siapa yang tertulis di dalam sertifikat itu adalah pemiliknya. Jadi alat buktinya itu belum kuat, hanya sebatas AJB atau perjanjian di bawah tangan yang ada. Dan AJB walaupun itu akta otentik tetapi belum sempurna karena membutuhkan proses yaitu dengan lanjutkan dengan balik nama. Termasuk di sini dengan perjanjian di bawah tangan. Kemudian kami jelaskan bahwa itu akta perjanjian di bawah tangan itu belum kuatannya masih apabila dibantah belum sempurna kekuatannya sehingga ketika dibantah harus dibuktikan oleh pihak yang mengajukan. Yang kedua, di situ ada potensi ada sengketa kepemilikan tanah di kemudian hari dari ahli waris penjual. Terkadang tidak kalau hanya batas kwitansi, bisa jadi hanya ditulis penyerahan sejumlah uang, tidak jelas transaksinya, maka bisa dianggap juga hanya sebatas gade, bukan jual beli. Atau mungkin bahkan di situ kalau tidak ada buktinya AJB-nya hilang, atau hanya di situ malah dikatakan hanya penyerobotan tanah malah dilaporkan. Nah ini justru ada potensi sengketa kepemilikan. Yang ketiga, susah untuk dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Kalau Anda punya sertifikat, Anda beli, dan Anda membutuhkan dana untuk menjaminkan di bank, Anda tidak akan serta-merta bank mau menerima, walaupun ada AJB, ada sertifikatnya. Pasti akan diminta tanda tangan dari nama yang ada di sertifikat tersebut sebagai jaminan di perbankan. Dan yang terakhir, jika tidak langsung pada saat transaksi, akan membutuhkan prosedur yang mulit jika di kemudian hari Anda mau meningkatkan perubahan sertifikat, apalagi seumpama penjualnya meninggal. Ahli warisnya harus tanda tangan, membuat ahli warisnya. Kalau Anda tidak mau atau orang tidak diketahui lagi, Anda harus mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan pengesahan jual beli atau transaksi yang Anda lakukan untuk dibuatkan diproses balik nama sertifikat tersebut. Jadi masih enggan untuk balik nama sertifikat, silahkan Anda pikir lebih lanjut ya. Kalau soal terkait dana yang dibutuhkan bisa ditanyakan di kantor BPN, sekarang lebih terbuka di kantor PTSP, kantor pertanahan, di situ informasi dan pembayaran sebagaimana apa yang ada di loket tersebut. Baik, kami ada video lain dan penjelasan hukum bisa dilihat di dalam playlist ataupun di kumpulan video kami silakan masalah penjelasan hukum yang menurut Anda sukai. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.